Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 281. Insya Allah lagi belajar buat naklukin rasa ketidakpercayaan diriku, dan juga ketakutan pada orang-orang. Saat LCC waktu itu ternyata tidak semenakutkan apa yang aku bayangkan. Mereka berdua berhenti melangkah di depan gerbang, kemudian duduk di depan pos Satpam untuk menunggu Ashar yang belum datang dari toilet sebab mau buang air kecil. Beberapa menit lalu saat mereka belajar kitab bersama Buya, tiba-tiba saja Buya Laksa menyuruh mereka untuk pulang tanpa adanya alasan yang pasti, padahal biasanya belajar bersama Buya 1 jam tapi ini hanya 30 menit saja. Dan raut wajah Buya juga terlihat panik. Setelah seorang abdin dalam membisikkan sesuatu padanya. "Mana si Ashar, kenapa dia lama banget?" Hussein memainkan kakinya dengan bosan. "Sabar, abang-abang Ashar." Hik. Anak yang memakai koko putih dan peci, berlari mendekat. Dengan wajah memerah sehabis menangis. Kamu kenapa menangis?" heran Hussein. "Siapa yang menyakitimu?" tanya Hasan memegangi pundak adiknya yang terus naik turun. "Emi Hicks." Ashar dengar dari salah satu Mbak Abdin dalam, katanya Emi dilarikan ke rumah sakit. Sekarang kondisinya sangat kritis. Kedua anak kembar itu terlihat terkejut. Dan dengan cepat mereka berlari menuju rumah. Benar, ternyata rumah bercat putih tidak ada siapapun. Bahkan pagar pun terbuka. Lebar, lebih parahnya lagi rumah tidak terkunci. Ikram terlalu panik dan tidak sempat untuk menutup pintu rumah. "Bagaimana keadaan Emi? Emi bakalan baik-baik aja kan?" isak Ashar sambil memegang koko Hasan dari belakang. Hasan memeluk tubuh adiknya sambil mengelusnya. "Emi pasti baik-baik saja. Kita harus mendoakan Emi," ujar Hussein berjongkok untuk mengambil barang-barang yang berserakan di lantai. "Ya Allah, kalian mbak cariin kemana-mana ternyata ada di sini," seru Ning Wardah. Dengan napas terengah-engah, kemudian wanita itu memeluk ketiganya. "Ayo kembali ke pesantren. Untuk malam ini kalian menginap di rumah Mbak Ubi sama Emi. Kenapa nggak akan pulang malam ini?" tanya Hussein. Wardah hanya diam sambil menarik ketiga anak dari adik iparnya ini, tak lupa untuk mengunci pintunya. "Jangan mengkhawatirkan keadaan Emi kalian. Kalian hanya harus berdoa sebanyak mungkin. Insya Allah akan ada kabar bahagia sebab Emi kalian akan melahirkan." Mata ketiga anak itu berbinar seketika. "Dedek bayinya akan segera hadir," seru Ashar bertepuk tangan. Wardah mengangguk berusaha untuk memberikan senyuman di balik cadarnya. "Aku udah nggak sabar sapa dedek bayi. Kira-kira perempuan atau laki-laki ya?" Hussein berkata. Hasan hanya diam. Namun ekspresi wajahnya terlihat begitu bahagia, namun beberapa saat kemudian berubah menjadi khawatir. Entah kenapa hatinya tidak tenang, bahkan dadanya merasakan sesak. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Sementara di luar ruangan operasi, terlihat wajah tegang dari kedua keluarga yang sedang menunggu kabar dari dalam, apakah operasi Caesar Yulia berjalan lancar atau tidak. Ikram sendiri tidak ikut ke dalam sebab dia tidak akan sanggup melihat istrinya untuk keadaan yang sekarang ini begitu memprihatinkan. Ada Abi Laksa, Ayah Daneswara, Bunda Sarah, Gus Hilmi, Aisyah, dan juga Rafael yang datang ke rumah sakit ini. Tidak henti-hentinya mereka berdoa agar Yulia dan anaknya selamat. "Yulia mengalami pendarahan yang cukup hebat," ujar Ikram dengan suara lemah, menatap bekas darah istrinya di koko putihnya. Tangannya masih bergetar kuat membuat Abi Laksa menggenggam tangan putranya. Aku takut Abi." "Jangan takut, percaya pada Allah, putraku. Semua akan baik-baik saja. Baik-baik saja."
Ikram sendiri melihat bagaimana istrinya yang terus kesakitan akibat pendarahan yang dia alami terlalu banyak. 2 dokter sampai dikerahkan untuk membantu operasi caesar istrinya. Aku takut kehilangannya, Abi. Ikram menutup wajah putihnya yang memerah sebab menangis. Rafael hanya bisa melihat sahabat yang terlihat tidak baik-baik saja. Dia ingin menenangkan tapi harus menenangkan istrinya yang tidak henti-hentinya menangis. Allah, ketakutanku tidak akan menjadi kenyataan kan? Batin Ikram berkata, "Wahai Tuhanku, aku tidak mempunyai apapun yang bisa kupersembahkan padamu, tapi aku mohon, untuk kali ini saja berikan hamba kabar baik. Aku mohon." Istri hamba tengah berjuang di ruang operasi agar bayi keempat kami hadir. Lancarkanlah dalam proses persalinannya. Aku tak sanggup jika terjadi apa-apa padanya. Allah, Engkau mendengarkan doaku kan? Tolong hambamu ini, hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Pria itu duduk dengan tubuh lemah, kedua tangannya terangkat ke atas, bergetar sambil menumpahkan isi hatinya yang terasa seperti terjepit di dada. Air mata sudah tak terhitung lagi mengalir deras, membasahi pipinya yang kini semakin memerah. Merasakan cemas tak terkira. Sekarang ini Ikram seperti berada di arena pertarungan batinnya sendiri, di mana ia berjuang melawan ketakutan dan harapan. Setiap detik terasa begitu lama baginya, mengharap kabar gembira akan menyongsong, bukan kabar duka yang mungkin menunggunya. Dia menatap langit-langit, seakan mencari kekuatan dari suatu tempat yang jauh di luar jangkauannya. Semua dia bisa lakukan hanya berdoa, berharap istrinya dapat melewati momen kritis ini dan kembali dalam pelukannya. Seakan hidup dan mati bertaruh di momen itu, dan Ikram merasakan setiap denyut jantungnya bergema di seluruh ruangan. Ikram tak tahu, hatinya benar-benar tak tenang. Seperti ada sesuatu yang akan hilang. Inilah perasaan yang membuat rasa takut dalam dirinya terus-menerus muncul. Ketakutan terbesar hamba adalah kehilangan satu-satunya istri yang aku cintai. Jadi aku mohon berikanlah aku kabar bahagia. 30 menit Ikram memohon pertolongan pada Allah, dengan pakaiannya yang sudah diganti. Setelah itu dia akhirnya meninggalkan masjid yang ada di rumah sakit ini. Pandangannya menunduk, tidak berani menatap orang-orang sebab keadaannya kini tidak baik-baik saja. "Tunggu, Ustaz Ikram." Suara itu. Ikram mendongak menatap sosok wanita yang memanggil namanya. Kumala, ternyata wanita yang pernah Ikram tolong banyak berubah. Kini dia memakai gamis, bahkan memakai kerudung yang menutupi auratnya. Wajah yang penuh luka akibat korban KDRT pun beransur-ansur pulih. "Kumala, kenapa kamu ada di sini?" "Aku mendapatkan kabar jika istri Ustaz akan melahirkan hari ini. Aku segera datang untuk melihat keadaan Mbak Yulia." Ikram mengangguk pelan lalu menyuruh Kumala untuk mengikutinya dari belakang, menuju ruang operasi di mana belum ada kabar tentang istri dan anak keempatnya. "Ustaz, jangan terlalu mence. Jangan mencoba menenangkan saya, Kumala. Mustahil saya bisa tenang jika istri saya tengah berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anak keempat saya di ruang operasi." Kumala meringis, dia hanya ingin ustaznya ini agar tetap tenang. Pertama kalinya melihat raut wajah Ikram yang sefrustasi ini, sebab biasanya hanya memperlihatkan wajah datar saja. Sesampainya di ruang operasi di mana Yulia tengah dicaesar, tiba-tiba jantung Ikram berdebar kencang saat melihat keluarganya yang menangis entah kenapa. Suara tangisan, antara haru dan juga sedih. "Kenapa? Apa yang terjadi? Abi, ayah mertua, apa yang terjadi?" Ikram mendekat dengan wajah sudah memucat. Tepukan halus pria berkemeja biru muda itu rasakan, sampai akhirnya Abi Laksa menjawab segala kekhawatiran Ikram sendiri.
Alhamdulillah bayi keempat kamu telah hadir, putraku. Kata dokter, Yulia melahirkan anak perempuan. Masya Allah, ini kabar yang sangat bahagia. Ucapan syukur terdengar di telinga Kram, bahkan orang-orang menangis dengan harunya. Tentu saja Abhilaksa dan Ayah Daneswara yang terlihat antusias, mereka bahkan melakukan sujud syukur sebab mereka akhirnya memiliki cucu perempuan yang pastinya secantik Yulia. Ikram sendiri tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia memiliki anak perempuan. Tentu saja Ikram bahagia, ini adalah momen yang selama ini Ikram nanti-nantikan. Betapa bahagianya ia saat tahu ia memiliki seorang anak perempuan. Bahkan ketiga anaknya yang lain pasti akan bahagia. Aku sekarang memiliki anak perempuan. Liaram, Masya Allah selamat untukmu karena akan menjadi seorang ayah untuk anak perempuanmu. Rafael memeluk sahabatnya dengan penuh rasa haru. Kram membalas pelukan itu kemudian dia menangis penuh baru. Anak perempuan adalah keinginan terbesarnya. Dia sudah tidak sabar melihat bagaimana cantiknya putrinya. Dari istri tercinta. Tunggu. B. Bagaimana keadaan istriku? Semua orang yang diselimuti kebahagiaan seketika terdiam dan kini memasang wajah penuh kesedihan teramat dalam. Bahkan isakan kuat dari Bunda Sarah sampai terdengar di telinga Ikram. Kondisi Dik Yulia kritis, dokter tadi bilang jika dia mengalami banyak pendarahan, Ram. Bahkan sebelum operasi caesar pun Dik Yulia sudah tak sadarkan diri. Sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda dia akan sadar atau tidak. Dan Gus Hilmi berkata namun tidak sanggup untuk melanjutkan. Dan kabar lebih buruknya lagi, Yulia mengalami postpartum koma atau koma setelah melahirkan. Kata dokter ini terjadi karena Yulia mengalami masalah kesehatan selama kehamilan keempatnya. Dalam 2 hari kemungkinan Yulia tidak akan sadarkan diri. Bahkan mungkin lebih dari itu. Koma pasca melahirkan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak sadarkan diri. Dalam hal ini disebut sebagai postpartum koma. Ya Allah, tidak. Tubuh Ikram runtuh, seakan kehilangan tenaga. Dengan segera, Rafael merangkulnya, berusaha menopang tubuh yang hampir ambruk itu. Tatapan mata Ikram hampa. Memudar, seolah jiwa yang tadinya bersemangat telah terkikis habis oleh berita pilu yang baru saja diterimanya. Istrinya kini terbaring koma, tanpa sadarkan diri setelah melahirkan anak keempat mereka. Dunia Ikram seolah berputar tanpa arah, setiap detik terasa seperti menyayat hatinya. Ini adalah pukulan telak yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi. Beberapa menit kemudian Yulia dipindahkan ke ruang rawat intensif. Masuklah ke dalam, lihat putri kecilmu dan istrimu. Dokter Hera tadi sudah mengatakan boleh masuk hanya untuk 1 orang. Dan kamu sebagai suamilah yang harus masuk terlebih dahulu, ujar Ayah Daneswara, tengah memeluk Bunda Sarah yang masih menangis namun. Di satu sisi dia bahagia memiliki cucu perempuan dari madunya. Ikram masuk ke dalam, ternyata masih ada suster yang memakai masker untuk menutupi wajahnya, yang tengah menggendong bayi kemerah-merahan yang sejak tadi menangis. Untuk sejenak Ikram berhenti sebab hatinya ragu untuk melangkah. Ada beberapa dokter yang membantu Yulia dalam proses melahirkan secara caesar. Ada dokter Hera, dokter spesialis kandungan, dokter Wildan, dokter anestetis, dokter Irma, dokter spesialis anak, dan para suster yang membantu juga. Anda suami dari Bu Yulia kan? Tanya suster tersebut saat sadar kedatangan orang lain. Ikram hanya mengangguk, pelan-pelan mendekat, memandangi paras cantik bayi perempuan yang terus menangis dengan mata tertutup. Kemudian beralih menatap sosok perempuan yang membuatnya jatuh cinta untuk kali pertama sampai sekarang kini tengah terbaring dengan seluruh tubuh penuh alat medis, salah satunya ventilator, alat untuk
menunjang dan membantu pernapasan pasien. Hati Ikram penuh dengan hujaman panah tak kasat mata yang menembus jantungnya, melihat kondisi Yulia yang sekarang ini begitu memprihatinkan. Tidak ada lagi perut besar Yulia, kini tubuh Yulia begitu kurus bahkan tulangnya terlihat. "Saya sudah membersihkan bayi Anda, Pak. Silahkan digendong bayinya. Bagaimana dengan kondisi istri saya, suster?" Ikram tidak bisa mengalihkan pandangannya pada sang pujaan hatinya. Saat ini pasien masih mengalami koma. Nanti dokter Hera akan memeriksa kembali kondisi istri Bapak. Ikram mengambil alih untuk mendekap bayi mungil yang masih menangis dengan keras. Ikram tidak bisa menunjukkan raut wajah bahagianya saat melihat betapa cantiknya putri kecilnya ini, di saat istrinya ada di sampingnya dengan kondisi yang masih tak sadarkan diri. Bahkan penuh dengan alat medis. Bayi mungil ini bahkan begitu mirip dengan Yulia saat masih bayi. Dari bibir hingga hidungnya mirip dengan foto kecil Yulia saat dia masih bayi yang pernah Ikram lihat di foto album Emimu, sayang. Isak Ikram pelan, mengusap pipi halus putrinya yang kini tidak menangis lagi. Jari mungilnya yang masih berwarna merah menyentuh jari Ikram, membuat hati Ikram menghangat. "Ubi bahagia menyambut kedatanganmu, putriku. Tapi maaf, Ubi sekarang ini juga merasakan luka teramat dalam melihat Emimu yang sekarang ini." Dengan isakan yang tiada henti, Ikram mengumandangkan iqomah dan juga azan di telinga putrinya. Setelah itu suster membawa putrinya untuk diperlihatkan pada keluarga yang menunggu di luar. Di ruang rawat intensif, hanya Ikram yang tersisa, duduk lemas di sisi tempat tidur Yulia. Matanya tak bisa lepas dari sosok yang dicintai, yang terbaring tak berdaya dalam keheningan. Setiap detik terasa seolah mengiris hatinya, air mata tulusnya jatuh membasahi pipinya. Seolah menyiram luka di hati yang mendalam. Kemudian, dengan perlahan, lututnya terkulai lemah ke lantai dingin rumah sakit. Isak tangisnya pecah, memecahkan sunyi malam di ruang intensif itu. Sambil memeluk erat tangan Yulia yang dingin, Ikram berbisik dengan suara yang serak, "Bangunlah, sayangku. Jangan biarkan aku sendiri di dunia ini tanpa cahaya hatiku." Rasa takut dan kehilangan menggema di setiap suara tangisnya, sementara harapan dan doa terus dipanjatkan, berharap keajaiban akan menyentuh hati yang sedang berjuang antara hidup dan mati. "Zaujati, Mas mohon bangun, kamu sudah berjanji untuk menamai anak kita kali ini. Mas ingin mengetahui secantik apakah nama yang kamu berikan untuk putri kita. Putri kita pun ingin kamu menyambut kehadirannya. Ya, seperti yang kita harapkan, anak keempat kita perempuan, Zaujati. Dia mirip denganmu saat kamu masih kecil. Apakah kamu tidak ingin menyapa putri kita?" Hanya keheningan yang Ikram dengarkan akan segala perkataan yang ia lontarkan. "Zaujati." Ikram semakin keras menangis sambil meremas dadanya yang semakin sesak. Mas harus bilang apa pada Hasan, Hussein, dan Azhar? Adik cantiknya hadir seperti yang mereka harapkan selama ini, tapi bagaimana dengan kamu? Mas tidak akan sanggup melihat mereka sedih jika kamu terbaring seperti ini. Sayang, Yulia Aureta Nazira, istriku. Yulia hanya bisa terbaring lemah dengan kedua mata yang terus terpejam, entah sampai kapan dia akan membuka kedua mata indahnya. 2 hari, seminggu, setahun, bagaimana jika lebih dari itu? Mata-matamu yang indah, Zaujati, harap buka untukku. Dengan getir, Ikram mencium kening Yulia penuh kasih sayang dan kesedihan yang tak terkira. Air matanya mengalir tiada henti di samping ranjangnya. Kembalilah kepadaku, Zaujati. Anak-anak kita membutuhkanmu. Aku, lebih dari siapapun, merindukan kehangatan senyummu. Dalam diam,
Dia terus berbisik penuh doa, mencoba meraih kembali keajaiban yang mereka bagi bersama. Di tengah kefokusan Ikram memandangi wajah cantik istrinya yang masih terpejam. Ikram sendiri tidak menyadari sesosok orang tengah memandangi mereka berdua di balik jendela bulat dengan tatapan kosong.